Selamat pagi, mari kita lanjutkan materi kita, laju reaksi. Kali ini kita akan membahas tentang teori tumbukan dan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Tumbukan yang menghasilkan partikel-partikel produk reaksi disebut dengan tumbukan efektif. Tidak setiap tumbukan menghasilkan zat baru, melainkan hanya tumbukan yang memiliki energi kinetik yang cukup serta arah tumbukan yang tepat. Energi tersebut dikenal dengan energi aktivasi atau energi pengaktifan, yaitu energi minimum yang diperlukan oleh molekul-molekul bereaksi agar tumbukan antar partikel menghasilkan zat baru. Nah, seperti ini grafiknya. Ini untuk reaksi endoterm, lalu ini untuk yang reaksi eksoterm. Jadi yang dimaksud dengan energi aktivasi atau energi pengaktifan adalah yang ini. Dari keadaan dasar sampai ke puncak. Seperti itu, ini untuk yang endoterm. Sedangkan untuk yang eksoterm, keadaan dasarnya dari awal berarti sekian kilojoule di sini sampai ke puncak hanya sebesar ini energi aktivasinya. Berikutnya faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Ada beberapa faktor. Yang pertama, konsentrasi. Molekul-molekul dalam larutan pekat berjumlah lebih banyak dan susunannya lebih rapat sehingga lebih mudah terjadi tumbukan. Jadi semakin banyak tumbukan terjadi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Atau dapat disimpulkan, semakin besar konsentrasi per reaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Ini dapat dianalogikan misalnya saat pagi kalian masuk sekolah, masuk ke kelas, hanya ada 1-2 orang, maka kemungkinan untuk ngobrol, kemudian bereaksi, maksudnya ngobrol lalu bertabrakan, bersenggolan seperti itu kalau hanya 1-2 orang kecil sekali kemungkinan. Tapi saat kelas itu sudah mulai penuh, maka maka akan lebih mudah bereaksi, ngobrol rame begitu, lalu bersenggolan, bertumbukan yang di sini dimaksud. Nah, seperti itu ya konsentrasinya, sehingga semakin besar konsentrasi per reaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang berikutnya adalah luas permukaan. Di sini disebutkan bahwa semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan akan semakin tinggi sehingga reaksi dalam berlangsung lebih cepat. Reaksi akan berlangsung lebih cepat, begitu maksudnya ya. Luas permukaan ini ada yang menyebutkan sebagai luas permukaan bidang sentuh. Di sini saya contohkan, ini gambarnya gula pasir, yang ini gula batu. Nah, misalnya sama-sama masanya 100 gram, kalau gula pasir ya diletakkan di piring, maka kalian bisa menyentuh gitu ya, permukaannya meskipun ini kecil-kecil. Jadi kalau luas permukaan itu bukan bongkahannya besar, tetapi yang mana yang bisa disentuh begitu ya. Jadi kalau kecil-kecil ini atau yang lebih mudah bereaksi itu karena bentuknya kecil-kecil. Sedangkan yang ini sama-sama 100 gram, tetapi kalau misal kita letakkan di piring, mungkin yang hanya bisa kita sentuh hanya yang di permukaan yang di atasnya saja gitu, tetapi tidak sebanyak yang di sini. Seperti itu. Maka semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan akan semakin tinggi, semakin cepat reaksinya berlangsung sehingga laju reaksinya menjadi semakin cepat. Yang ketiga adalah katalis, faktor yang memengaruhi laju reaksi. Katalis apa itu? Yaitu zat-zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi dengan menurunnya energi aktivasi, maka hanya dengan sejumlah kecil energi, reaksi sudah dapat berjalan, sehingga laju reaksi akan menjadi semakin cepat. Nah, seperti ini contohnya.
Jadi suatu reaksi itu seharusnya energi minimal yang diperlukan atau energi aktivasinya adalah sekian, gitu ya. Tapi saat ditambahkan katalis, energi aktivasinya tidak sampai sekian besarnya, tetapi hanya menurun. Nah, ya hanya sekian. Sehingga kalau ininya turun, maka laju reaksinya akan lebih cepat berlangsung. Katalis dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, katalis homogen, yaitu katalis yang wujudnya sama dengan wujud zat-zat pereaksinya atau fasenya ya maksudnya. Kemudian katalis heterogen, yaitu katalis yang wujudnya berbeda dengan wujud zat-zat pereaksinya. Berikutnya C, enzim, yaitu katalis yang mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam makhluk hidup. Lalu yang D, autokatalis, yaitu zat hasil fungsi yang berfungsi sebagai katalis. Faktor keempat yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, kecepatan gerak partikel semakin bertambah, sehingga tumbukan-tumbukan yang terjadi lebih efektif untuk menghasilkan reaksi. Sehingga dapat disimpulkan, kenaikan suhu reaksi mengakibatkan bertambahnya energi kinetik molekul-molekul bereaksi, sehingga laju reaksi menjadi lebih cepat. Nilai peningkatan laju reaksi berdasarkan peningkatan suhu dapat dihitung sebagai berikut. Ada dua rumus. Yang pertama, rumus mencari laju pada peningkatan suhu. Rumusnya yaitu VA sama dengan delta V pangkat, ini pangkat ya, bukan kali di atas, pangkat T A dikurangi T0, jadi ini TA T0 per delta T dikalikan V0, ini pangkatnya. Kemudian rumus yang kedua yaitu untuk mencari waktu reaksi pengaruh peningkatan suhu. TA, nah ini T kecil ini berarti untuk waktu, sedangkan kalau T besar untuk temperatur atau suhu ya. TA sama dengan 1 per delta V pangkat, ini pangkat TA min T0 per delta T dikalikan T0. Di sini keterangannya VA laju reaksi pada suhu akhir, A akhir, V0 pada suhu awal, TA suhu akhir, T0 suhu awal, delta V kenaikan laju reaksi, delta T kenaikan suhu, TA lama reaksi pada suhu akhir, T0 lama reaksi pada suhu awal. Nah, ada 5 soal, akan kita bahas yang nomor 1, untuk yang berikutnya silahkan dikerjakan sendiri. Soal yang pertama, suatu laju reaksi akan meningkat 2 kali laju semula jika suhu reaksi ditingkatkan 10 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa kali lebih cepat reaksi yang berlangsung pada suhu 70 derajat Celcius dibandingkan dengan reaksi yang berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius. Jika digambarkan dengan garis bilangan jadi seperti ini ya. Tadi dikatakan setiap 10 derajat Celcius naiknya, laju reaksinya 2 kali lebih cepat daripada semula. Semulanya tidak diketahui ya, sudah kita langsung mulai dari suhu awal saja 30. Jadi setiap naik 10 berarti 30, 40, 50, 60. Nah, saat 70 ini reaksinya berlangsung berapa kali, kan begitu pertanyaannya. Maka kalau digambarkan dengan garis bilangan berarti setiap naik 10 dia 2 kali, berarti naik ke sini lagi 4 kali, 2 kali lagi 8 kali, maka saat 70 derajat Celcius kecepatannya menjadi 16 kali dari kecepatan semula. Nah, seperti itu jawabannya, 16 kali berarti. Nah, ini yang ditanyakan hanya peningkatan dari 30 ke 70, hanya selisih 40 derajat saja. Nah, kalau selisihnya sampai ratusan, masa ya mau dikerjakan pakai garis bilangan kan gitu ya? Kan tidak ya. Maka kita menggunakan rumus yang pertama tadi. Karena yang ditanyakan adalah berapa kali lebih cepat reaksi yang berlangsung, berarti V yang ditanyakan, maka yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Sehingga kalau saya baca lagi, suatu laju reaksi akan meningkat 2 kali semula. Nah, 2 kali semula itu adalah delta V. Jika suhu reaksi ditingkatkan 10 derajat, nah berarti itu delta T setiap 10 derajat. Kemudian berapa kali lebih cepat reaksi yang berlangsung pada suhu 70 dibanding dengan 30?
Berarti suhu akhirnya adalah 70 derajat Celcius. Kemudian T0 atau T awal atau suhu awalnya 30 derajat Celcius. V0 nya atau laju mula-mula tidak diketahui, berarti kita masukkan X saja. Maka rumusnya VA sama dengan delta V pangkat TA min T0 per delta T kali V0 sama dengan tadi delta V nya 2 dipangkatkan 70 kurangi 30 per 10 kali X, berarti sama dengan 2 pangkat 40 kurangi 40 dibagi 10 2 pangkat 4 kali X, berarti sama dengan 16 kali X. Jadi 16 kali atau 16 kali lebih cepat dari laju semula. Nah, seperti itu ya contoh soalnya. Maka silahkan dilanjutkan sendiri latihan nomor 2 sampai dengan 4. Terima kasih, selamat pagi.